Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Eko dari Surendra dengan NRP 31216400027. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari matkul pemrograman framework mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan 5. Untuk yang pertama, kita akan menjelaskan materi pada pertemuan 1, yaitu Introduction to PHP Framework. Nah, untuk yang bagian pertama, kenapa kita harus menggunakan programming framework? Pertama, karena framework itu membantu kita untuk mempercepat proses pengembangan aplikasi. Kemudian struktur program yang teratur dan konsisten, karena dia menggunakan konsep MVC sehingga ia lebih teratur, lebih tertata dalam konsep pemrogramannya. Kemudian lebih mudah mengelola kode program dari sebuah aplikasi, terutama untuk aplikasi yang dikerjakan dalam tim. Kemudian terdapat banyak extension atau modul pada framework tersebut ya. Banyak pengembangan dari vendornya, tools-toolsnya juga lebih lengkap. Berikut beberapa contoh framework yang ada sampai saat ini ya. Untuk yang berbasis PHP ada kode igniter atau biasa disebut CI, kemudian ada Laravel yang sampai sekarang pun masih sering digunakan. Kemudian ada Y2, ada Falcon, dan juga ada Zen. Untuk Python ada Django, Pyramid, Flex, Falcon, dan Sunny. Untuk berbasis yang ASP ada ASP.NET dan PG. Yang berbasis Java ada framework Spring. Yang berbasis JavaScript ada AngularJS, Node.js, Maker.js, Vue.js, React.js. Dan yang berbasis Ruby ada Ruby on Rails. Nah, di sini kita akan membahas framework berbasis PHP yaitu Y2. Y2 merupakan PHP framework performa tinggi untuk mengembangkan aplikasi web skala besar dengan cepat. Dengan Y2 memungkinkan proses pengembangan aplikasi web menjadi jauh lebih cepat. Y2 juga dapat digunakan untuk mengembangkan segala macam jenis aplikasi web, termasuk portal, forum, konten manajemen, sistem CMS, e-commerce, sistem, dan lain sebagainya. Nama Y merupakan singkatan dari Yes It Is. Ya, itulah. Dengan ada tambahan angka 2 ini, dia sudah memasuki versi yang keduanya. Ada beberapa macam fitur dari Y. Yang pertama ada predefined schema for the user table. Kemudian ada user login and registration forms. Ada forgot password juga. Ada separate front end dan back end domains. Kemudian ada automatic code generation for model, control, and view. Ini membantu sekali karena kita dengan mudah bisa menggenerate model, controller, juga view-nya, atau yang menggenerate konsep dari MVC-nya itu. Built-in integration with Twitter Bootstrap and mobile first design. Kemudian ada robust widgets and helper for data presentation dan lain sebagainya. Nah, di sini ada gambaran untuk konsep MVC-nya ya. Nah, ini ada mulai dari index application, kemudian saling berketarkan dengan app components, ada controller juga, ada konsep dari MVC-nya itu controller, model, dan view yang satu menjadi satu widget ya, satu kesatuan. Y2 merupakan framework yang menggunakan konsep MVC ya, karena framework ini dia menggunakan konsep MVC. Model merepresentasikan data beserta aturan-aturan lainnya. View, dalam view berisi elemen yang digunakan untuk berinteraksi dengan users, seperti contohnya teks, form, masukan, dan lain-lain. Controller merupakan agen yang bertugas mengelola komunikasi antara model dan view. Ini juga mengaplikasikan front controller yang disebut application. Front controller ini bertugas untuk menerima request dari user dan meneruskannya ke controller yang sesuai. Kebutuhan dari framework ini. Yang pertama, kita membutuhkan pengetahuan tentang bahasa PHP karena Y2 ini termasuk adalah framework dari PHP. Kemudian pengetahuan tentang HTML dan CSS karena ya basisnya PHP dan juga web ya, kita harus menguasai HTML dan juga CSS. Y2 adalah framework yang murni menggunakan konsep OOP sehingga pengetahuan tentang OOP akan sangat membantu bagi pengembang aplikasi dalam memanfaatkan framework ini. Nah, ini silabus dari materi ini ya. Nah, sekian untuk yang materi pertemuan 1. Kita lanjut untuk materi yang kedua, yaitu materi pertemuan 2 tentang instalasi Y.
sekarang kita akan masuk ke materi pertemuan doi, yaitu Y2 installation. Kemudian di sini kita akan membahas step by step untuk menginstal framework Y2 di PC atau laptop kita. Terdapat dua cara untuk menginstal Y framework ini, yaitu dengan mengcopy dari template atau mendownload langsung dari web Y-nya ya, atau kita bisa menggunakan Composer yang direkomendasikan dari Y2-nya. Dalam framework Y2 ini juga terdapat dua jenis template, yaitu basic template dan juga advanced template. Berbeda dengan basic template, advanced template itu memiliki dua tampilan atau dua aplikasi, yaitu front end dan juga back end. Kemudian yang pertama kita ada instalasi basic template. Pertama, pastikan Anda sudah memiliki web server, misalnya Apache. Di sini saya menggunakan SAM ya, untuk sebagai web server dan juga untuk database MySQL-nya. Kemudian download file template Y2 basic dari website yframework.com. Kemudian yang ketiga, ekstrak file hasil download ke lokasi yang dapat diakses dari web. Yang keempat, nanti kita akan membuka file config PHP. Kemudian kita mengganti cookie validation key-nya ya, di kode rahasianya nanti kita akan tunjukkan. Kemudian jika selesai, tinggal mengakses saja melalui localhost basic web. Ini saya sudah mendownload filenya dan saya letakkan di sini di folder web server, di folder SAM saya di htdocs, karena untuk start Apache-nya itu ya. Jadi setelah kita download, kita langsung ekstrak dan pastikan saja di sini jika kita langsung mendownload via webnya. Berbeda jika dengan Composer, nanti kita downloadnya lewat Composer dengan create project, nanti ada untuk codingannya untuk akses Composernya. Setelah itu nanti kita buka dulu file di config, kemudian web ini ya. Saya di sini menggunakan Visual Studio Code untuk membukanya, mengaksesnya. Di config terus web PHP ini kita rubah cookie validation key-nya, ini bisa diisi terserah ya, karena kalau kita download langsung dari Y-nya itu isinya kosong dan itu harus diisi. Jadi di sini saya mengisikan dengan nama saya. Jika kita menginstal lewat Composer, di cookie validation key ini akan langsung terisi otomatis yang diisi dari Y-nya. Setelah itu nanti kita jalankan di browser, di localhost kita ya, jangan lupa kita harus menjalankan lewat localhost kita, kemudian langsung saja indeks. Nah di sini kenapa dia tidak berjalan, karena di basic ini yang download langsung, kita harus menjalankan serve-nya dengan cara buka terminal di foldernya. Kemudian jika sudah terminal masuk di foldernya, kita langsung saja php y-serve, tunggu sampai nanti dia berjalan. Nah setelah servernya sudah start, kita akses saja localhost kita dengan indeks. Maka aplikasi dari Y tersebut sudah otomatis berjalan. Ini ada beberapa macam tampilan juga, seperti home, about, kontak, dan juga login. Jadi kita sudah menyelesaikan untuk penginstalan dari Y yang basic ya. Saya akan terminal untuk yang Y basicnya. Kemudian kita akan masuk ke yang kedua, yaitu instalasi untuk advanced template. Di sini ada dua step sebenarnya. Yang pertama stepnya download Y advanced dari web Y framework. Nanti itu caranya sama saja dengan yang basic tadi, cuma kita pilih saja yang advanced template. Setelah itu kita akses di file foldernya dengan membuka terminal di foldernya, kemudian kita klik php init untuk agar dia bisa membaca semua file-file yang ada di dalamnya nanti ya. Kemudian kita buat sebuah database baru sesuai dengan database yang kita buat. Lalu kita migrasi database yang ada di framework ini kita migrasikan ke MySQL kita. Nah
Jika install selesai, kita bisa mengakses dua aplikasi ini, dua framework ini. Karena di yang advance itu ada dua aplikasi, yaitu front end dan juga back end yang terpisah. Kemudian untuk dapat login ke aplikasi web, Anda harus mendaftar lebih dahulu untuk menusin app. Agar kita bisa mengakses lebih lanjut, agar bisa login ya, kita harus sign up dulu akun kita. Nah, di sini yang akan saya presentasikan yaitu penginstalan menggunakan Composer. Jadi pertama kita harus punya Composer terlebih dahulu. Kita download Composer dari http://getcomposer.org ya. Kemudian lakukan instalasi Composer. Installnya biasa, tinggal lanjut saja. Kemudian kita untuk perintah pada command prompt setelah penginstalan Composer, yaitu Composer Global Require. Nah, di sini saya sudah menginstal Composer. Kita langsung saja masuk ke step yang 4, yaitu meng-create project. Nah, yang pertama ini adalah untuk meng-create yang basic template ya. Kemudian yang kedua ini untuk advanced template, karena tadi di awal kita sudah menginstal basic template, jadi sekarang waktunya kita untuk menginstal advanced template. Akan tetapi yang di bagian awal tadi itu kita menginstalnya tidak lewat Composer, tapi langsung download dari i-nya. Sekarang kita langsung saja untuk langkah-langkahnya. Ini ya untuk langkah menginstal Composernya. Nah, ini untuk menginstal Composer Asset pluginnya ya. Buat token di GitHub ini jika emang nanti dibutuhkan atau diminta untuk memasukkan token GitHub. Nah, ini step untuk mulai menginstal Y2-nya. Pertama, kita buka terminal kita, CMD kita. Langsung akses saja di direktori di mana kita akan meletakkan filenya. Semisal di sini saya akan meletakkan di folder htdocsum saya. Dan di sini saya sebenarnya sudah menginstal dengan saya beri nama projectnya itu MyMart. Nah, untuk pengecekan awal apakah Composer memang sudah terinstall atau belum ya, kita coba saja di terminal kita ketik Composer. Nah, jika sudah terinstall maka akan langsung jalan, ada Composer version seperti ini. Nah, kemudian untuk proses yang instalasinya, jangan lupa kita akses direktorinya terlebih dahulu. Perintahnya cd, semisal kita mau akses c samin ya, berarti cd c, kemudian seperti ini sam htdocs. Itu jika samnya berada di local disk C. Untuk perintahnya sendiri Composer, create project, terus ada preferred disk, kemudian ysoft, y2, app, advance. Ini adalah template yang diinginkan. Misal ingin basic, kita ganti basic. Jika kita advance, kita pilih advance. Kemudian kita beri nama projectnya. Di sini saya memberikan nama MyMart. Nah, lalu kita akan menunggu hasil instalasinya. Setelah instalasi selesai, nanti akan ada exit kode seperti ini. Kita langsung yes saja untuk instalasi plugin dari tersebut. Nah, jika sudah, maka akan seperti ini nanti ya motifnya. Setelah itu kita lanjut ke yang requirement checkernya ini. Nah, struktur direktorinya itu yang yang terinstall tadi yang sudah kita buka. Di sini gambarnya itu basic ya. Cuma tadi yang kita install advance saya bukakan MyMart. Nah, strukturnya seperti ini. Berbeda dengan basic, di sini ada backend dan juga ada front end. Mereka dipisah jadi dua bagian yang berbeda. Kita lanjut untuk step yang penginstalan tadi ya. Setelah itu jangan lupa kita php init di folder yang project kita tadi untuk inisialisasi tool dari i-nya. Kita masuk ke mode development ya. Jadi saat kita php init, maka akan muncul pilihan
dimana kita memilih mode development atau mode production. Ini kita pilih yang mode development, maka dia akan menginisialisasi dari tools yang ada di Y. Nah, kemudian kita akan migrate database dari yang ada di project Y ke MySQL kita. Tapi sebelum kita migrate, pertama kita buat database dulu ya. Database di phpMyAdmin-nya. Di sini saya sudah mau database dengan database MyMart. Mohon maaf, ternyata MySQL saya terstop dengan sendirinya. Kita buka lagi. Nah, ini galatnya ini nggak bisa hilang. Bentar. Nah, untuk awal saat kita membuat database ini, MyMart ini, tidak akan ada user atau migration ini tidak ada kosongan karena kita hanya membuat database. Kemudian setelah kita melakukan migrate darinya seperti ini dengan perintah ini, jangan lupa harus di dalam directory MyMart-nya atau di dalam directory project yang telah Anda buat. Kemudian ketikkan php y migrate. Nah, nanti otomatis dia akan memberikan koneksi akan mengkoneksikan ke database yang telah kita buat tadi. Tapi jangan lupa sebelum kita memigrate ini, kita juga mengganti yang di ini tadi di MyMart. Nah, ini kelasnya DSN, DB name-nya MyMart. Kemudian untuk username dan passwordnya sesuai yang Anda buat dari database-nya tersebut ya. Setelah kita migrate, tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, setelah sudah selesai nanti akan ada tulisan dua migrate where update. Nah, dua migrate berarti ada dua table baru, yaitu di sini ada table migration dan juga table user dari hasil migrasi yang kita lakukan tadi. kemudian kita langsung saja coba tes akses untuk apakah sudah berjalan atau belum. Untuk backend kita seperti ini, localhost MyMart backend web, localhost, kemudian nama project atau folder projectnya itu, kemudian backend web ini untuk mengakses yang backend. Kemudian jika ingin mengakses frontend, akses saja. Untuk backend kita ganti namanya menjadi frontend. Nah, berjalan. Ini sudah terlogin login saya ya. Saya logout dulu. Nah, di web dan di front end dan juga di back end terdapat login yang berbeda atau masing-masing memiliki loginnya sendiri. Untuk yang pertama, sebelum kita login kita harus sign up terlebih dahulu. Misal di sini saya beri nama Eko ya, Eko. Nah, data dari itu sudah terkirim dan di ini dia mengirimkan verification email agar bisa digunakan untuk login. Akan tetapi karena kita belum membuat mail servernya, maka dia tidak akan mengirim data ke email kita. Jadi kita lihat untuk pengecekan database-nya, maka nanti di database user akan ada user baru dengan nama Eko.
Nah, kayaknya di hash ya agar untuk keamanan. Berarti dari sini dia sudah sign in dengan user baru sehingga nanti bisa login di aplikasi yang advance tadi di framework kita. Untuk authentication-nya di sini ada dua mode status ya. Di ini jika statusnya 9 maka belum bisa digunakan atau belum bisa dipakai untuk login ke frameworknya. Tapi jika statusnya sudah berubah menjadi 10 maka berarti akunnya itu sudah bisa digunakan untuk mengakses. Kita contohkan, misal kita login, kita masuk user tadi ya, user Eko. Nah, kita lihat di sini incorrect username atau password karena authentication-nya itu masih 9 atau kalau dalam y-nya itu masih belum bisa digunakan. Kita rubah menjadi 10. Kita save. Sekarang kita coba lagi. Oh, otomatis masuk. Bentar. Eko. Nah, sudah bisa kan? Karena tadi di database-nya kita rubah authentication-nya menjadi angka 10 di mana kita sudah satu perizinannya untuk bisa mengakses itu menggunakan angka 10. Sebenarnya bisa kalau emang mau agar authentication-nya otomatis, nanti ada di bagian tertentu yang kita rubah. Jadi agar setiap sign in bisa langsung digunakan untuk login. Kita coba, oh iya, kita belum coba untuk melihat yang backend-nya tadi. Nah, untuk backend dia tidak seperti front end ya. Dia hanya ada home, kemudian ada yang sign up sama login itu. Dan juga saat kita mengakses backend, dia pertama akan masuk ke login terlebih dahulu, berbeda dengan front end tadi. Dimana front end dia langsung masuk layout home. Jika backend kita akan disuguhkan dengan tampilan login. Kita langsung masuk dengan akun yang sudah kita buat lagi. Nah, baru bisa masuk ke halaman home-nya. Akan tetapi di backend ini tidak ada tempat untuk sign in seperti tadi ya. Sign in-nya harus lewat yang front end-nya. Kemudian untuk yang materi 2, kemudian atau materi pertemuan 2. Kemudian kita akan lanjut di materi pertemuan yang ketiga. Ya, sekarang kita lanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu working with key. Kita di sini akan bekerja menggunakan key yang merupakan tool yang powerful yang disediakan oleh framework Y2. Nah, di sini sudah ada penjelasan tentang apa itu key. Nah, penjelasan pertama, Y2 framework menyertakan sebuah tool yang sangat powerful disebut key. Tampilannya nanti akan seperti yang gambar samping ini ya. Key hanya aktif ketika aplikasi berada pada tahap development. Nah, untuk tahap development tersebut itu pada saat kita menginstal Y kemarin kan ada pilihan untuk memasuki tahap yang apa ya, dan kita memulai tahap development. Jadi kita bisa mengakses Key ini. Key bisa diatur agar hanya dapat diakses oleh IP tertentu. Jadi nanti ada settingan agar dia bisa diakses oleh IP tertentu, tak hanya dengan IP localhost. Nah, di sini keamanan key. Secara default, key dapat diakses hanya dari localhost saja. Nah, untuk membuat key dapat diakses dari IP lain selain localhost, lakukan langkah berikut. Buka file config wp-php, tambahkan and comment kode berikut pada config modul dan seperti gambar di sebelah ini ya. Anda dapat mengganti 202.98533 dengan alamat IP Anda. Nah, di sini codingannya yang terdapat di ini. Benar. Nah, allowing IPS di di folder basic ya kan. Di sini kan kita menggunakan basic. Di folder basic
kemudian web PHP, nanti kita tinggal cari di env.dev ini di mode development ya. Nah, bagian follow IPS ini tinggal kita uncomment saja dan kita isikan yang satu ini, yang satu kita rubah jadi IP kita seperti itu. Berikutnya mengakses key. Pertama, Anda dapat mengakses key melalui alamat your domain ya, atau localhost kita ya, your app web index php tanda tanya r sama dengan key, atau your domain your app web key jika sudah mengaktifkan pretty URL. Key mempunyai fungsi menggenerate model, menggenerate controller, membuat fungsi root, create update delete, menggenerate form module, dan exception. Untuk dapat menggunakan model generator dari key, pastikan aplikasi sudah terhubung dengan database. Jadi sebelum kita mau mengakses key, pertama kita tuh harus membuat database-nya dulu ya. Database dari untuk diakses oleh key tersebut. Di sini saya sudah membuat database basic. Dan juga dalam database basic ini kita membuat tabel mahasiswa. Dengan yang di dalam mahasiswa ini terdapat ID, NRP, nama, email seperti ini. Jika sudah, kita tinggal mengakses yang key-nya itu dengan cara mengakses dulu localhost kita. Oh iya, ini y-mail saya, kita harus akses y-server-nya dengan cara kita buka terminal, kita arahkan ke directory framework y basic-nya kita, kemudian php y-server agar bisa terjalan. Nah, jika sudah seperti ini berarti sudah bisa diakses. Tinggal kita akses tadi untuk mengakses key, yaitu your domain localhost 8080, kemudian webnya itu index, habis itu r sama dengan key. Nah, di sini kita lihat sudah tampil di kode generatornya. Ada banyak pilihan seperti ada root generator, mode generator, controller generator, form generator, modul, dan juga extension. Kita coba untuk mengakses ke generator lah. Seperti ini tampilannya. Nanti kita bisa langsung meng-create model class, kemudian untuk search-nya, untuk controllernya, dan ini kita pad-nya ya, pad untuk instalasi yang controller tersebut. Seperti itu. Kemarin saya sudah mencoba untuk membuat root untuk yang tabel mahasiswa itu ya. Nah, seperti ini. Jadi kita membuat mahasiswa kelas mahasiswa yang berada di app model mahasiswa. Terus modelnya juga di app model mahasiswa. Untuk app model ini, untuk katakan ya, app ini adalah nama lokasi project kita ya. Misal di htdoc, terus kita namanya tadi saya di 2 basic. Nah, itu termasuk dinamakan jadi app. Kemudian masuk ke folder model dan kita create mahasiswa. Dan ini untuk mahasiswa search, mahasiswa controller. Kemudian ini untuk template-nya ya. Template yang akan digunakan waktu meng-create cerut ini. Jadi template ini kita bisa memilih, misalnya kita sudah membuat template yang kayak buttonnya dirubah atau bagaimana. Nah, kita bisa milih di sini. Kalau kita preview akan kita generate dan hasilnya akan seperti ini. Ini adalah hasil dari generate. Jika selesai jika sukses akan done. Maaf, ada terjadi kesalahan submission mungkin karena sudah terlalu lama sudah terlalu reload yang sangat lama. Contohnya seperti itu. Jadi hasilnya nanti ada di sini. Ini untuk kontrolnya tadi mahasiswa controller. Kemudian untuk model tadi ada ini mahasiswa dan juga mahasiswa search. Nah, seperti ini. Dia akan langsung meletakkannya di sini. Kemudian model generator yang tadi kita sudah lihat di bagian yang ada curut dan juga model tadi. Bedanya kalau curut nanti yang pakai curut kan kita langsung meng-create modelnya ya.
Tapi kalau yang pakai CRUD, dia juga sudah mengcreate model dan kawan-kawannya. Generator. Create generator digunakan untuk membuat form index, create, update, dan delete. Ketikkan nama model lengkap dengan namespace-nya pada kolom model class, kemudian tekan tombol tab. Nah, seperti yang tadi, untuk table space-nya, misal app model lah, yang jurusan ini bisa dirubah sesuai dengan tabel yang kita buatnya untuk penampakannya, karena ya untuk aturan resminya mungkin juga untuk mempermudah clean code-nya, jadi sesuaikan dengan nama tabelnya. Nah, ini opsional untuk nama search model. Pada kolom search model, kelas, kemudian tanggal tombol tab, misalnya jurusan search. Nah, untuk mempermudahnya, kita tambahkan saja di search. Setelah itu, ketikkan nama controller lengkap dengan namespace-nya pada kolom model class, kemudian tekan tombol tab. Misal app controller jurusan controller. Lalu kita preview untuk nanti hasil jadi kelas, nama-nama kelasnya ya. Nah, seperti ini nanti controller jurusan controller, model jurusan search. Kalau kita tadi controller mahasiswa, controller model mahasiswa, search, seperti itu. Kemudian generate. Nah, ini ada code generator yang kedua. Ini tadi kita sudah lihat tadi, hasilnya ada di itu. Yang model sama mahasiswa tadi ada di model. Kemudian untuk yang controller ada di folder controller. Yang untuk satu file code view pada directory dengan nama sesuai nama controller dan berada di dalam directory views. Nah, seperti itu. Nah, berikut untuk mengkustomisasi key. Nah, untuk kustomisasi key ini sendiri digunakan pada template yang tadi ya, yang saya tunjukkan. Nah, kode template ini, jika kita belum membuat customasi key, maka dia akan seperti default ini. Tapi jika kita sudah membuatnya, maka akan keluar di sini make root local disk. Nah, sesuai dengan directory kita membuatnya. Kita akan membuatnya di template root default, karena sebenarnya ya, karena yang kita rubah itu kan di root default ya. Jadi kita kopikan yang ada di folder vendor di Ubisoft di root default, kita masukkan di template sini dan kita rubah sesuai keinginan kita itu. Nah, kita di sini ada pertama tutorialnya. Anda dapat membuat template bawaan dari Groot generator dengan cara sebagai berikut. Buka directory templates di dalam directory app atau ya directory project kita. Copy directory Groot di dalam vendor Ubisoft di 2 di src generator, kemudian paste directory template. Nah, yang pertama kita buat dulu folder template di project kita ya, di 2 basic ini seperti ini. Nah, template sini. Setelah kita buat template ini kan, kemudian kita buka bagian vendor, kemudian Ubisoft Y2G src generator. Nah, kita kopikan yang folder Groot ini, kita masukkan di folder template. Nah, folder template ini, maka dia akan muncul default views-nya. Jadi nanti views ini yang kita rubah ya, di views ini yang kita rubah untuk untuk tampilannya nanti yang kita inginkan. Ada form, search, create index, update view, control, search from generator lah. Kemudian ubah file yang ada di repository di template sesuai dengan kebutuhan Anda. Kemudian kita agar bisa mengaktifkan kode tersebut, kita rubah di wphp ini, di config wphp. Kita generator CRUD, kemudian kelas ig generator root generator, kemudian template-nya kita namai root dengan directory template root default. Nah, jadi dia akan menload yang ada di
template, kemudian default ini seperti itu, ini isinya ya. Ini yang kita rubah yaitu yang indeks PHP ya, dimana kita merubah menggenerate tombol tambah, kita bisa rubah jadi apapun. Sebenarnya nggak hanya ini sih, banyak, cuma kita contohkan seperti di situ saja. Setelah kita belum mencoba tadi yang setelah hasil create tadi ya. Setelah kita hasil create tadi, kita akses log, kita coba akses lokal host 8080, kemudian indeks. Nah, mahasiswa sesuai dengan model kelasnya ya. Untuk yang ini bagian pembacaannya ini ya sesuai dengan main function yang dibuat di modelnya. Karena namanya mahasiswa huruf kecil semua, jadi kita ketikkan mahasiswa kecil semua, kita enter. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini juga sudah ada bisa tambah ya, tadi cerut kan, tambah ID, NRP, nama, email. Kemarin saya sudah mencoba. Untuk ID 1 di sini kita buat auto increment di database-nya ya, dan kita masukkan ID, kemudian ini atau increment. Ini kita hanya masukkan NRP, nama, dan juga email. Misal di sini kita contohkan tambah mahasiswa, ini NRP-nya 3, saya beri 321640026, nggak baca, namanya Zera, terus emailnya zera@gmail.com, kita enterkan. Nah, sudah langsung tampil hasil CRD-nya di kedua, dia akan masuk di indeks kedua. Nah, ID-nya auto increment, ID nomor 2 dengan NRP seperti ini, nama Zera, emailnya zera@gmail.com. Jika kita ingin ubah, kita bisa update. Jika kita rubah emailnya zera01, kita save, maka akan berubah jadi zera01. Itu berarti sudah kita berencana. Jika kita ingin kembali ke bagian untuk tambah data mahasiswa, kita tinggal kembali ke bagian mahasiswa. Nah, di sini datanya sudah langsung tampil kan, seperti itu. Jika ingin home, kita ke home. Di sini berarti membuktikan bahwa root kita sudah bisa berjalan dan juga sudah terkonek dengan database kita. Nah, sudah tampilkan. Untuk kemudian yang kita rubah tadi, misal kita di sini ubah tombol tambah ini ya, tambah mahasiswa, kita rubah jadi create, tambah ini, kita coba rubah menjadi create, kita save, kemudian kita reload. Oh iya, berubahnya itu jika kita rubah waktu di yang CRUD ya, menggunakan key. Nah, di sini kita samakan yang app tadi, masih bisa di. Nah, yang ini app model mahasiswa. Nah, seperti ini. Jadi ada kontrol mahasiswa, kontrol PHP indeks lah. Setelah kita rubah, kita tinggal create, kita tambah untuk perubahannya, kita generate kan. Sebentar, ini tidak terlihat ya. Nah, override ini dicentang terlebih dahulu karena ada kamera, jadi tidak terlihat override. Kita dicentang, kemudian kita generate, dan dia akan otomatis mereplace dari model mahasiswa yang ada. Kita kembali ke localhost mahasiswanya. Oh iya, di
di sini setiap grade dia tuh apa, hasil indeksnya akan berubah. Benar. Di bagian model mahasiswa. Nah, di sini jadi perubahannya kita di apa, views, karena kan untuk yang ditampilkan di bagian views, jadi views mahasiswa indeks yang tadi kita, kenapa terjadi error? Karena di sini saat kita mengcreate atau menggenerate model dan view-nya tadi, di sini dia langsung hanya memasuki mahasiswa apa yang tertulis di mahasiswa. Seharusnya kita memberikan file path-nya seperti ini, app model lah, seperti ini model, terus habis itu akses lagi mahasiswa. Kalau kita save, ini kita coba jalankan, nah maka akan berjalan. Dan juga tombolnya sudah berubah dari tombol tadi tambah sekarang menjadi create, karena tadi kita sudah generate dan override ya, itu. Berikutnya, nah mengkonsentrasi key yang tadi kita sudah coba di MyGroot, yang kita namai MyGroot ya. Ini untuk key extensionnya. Beberapa developer telah membuat extension untuk meningkatkan kemampuan key. Beberapa extension yang terkenal adalah Ajak Growth dan juga Enchant Key. Ajak Growth, jadi semisal nanti saat kita melakukan growth nanti ya seperti template ajak akan mengambilkan pop-up. Kemudian ada Enchant Key, dimana seperti pada gambarnya itu ada ID generator, ada tambahan ID generator, kemudian ada juga migration, ajak growth, nah dan lain sebagainya. Ada extension generator juga. Nah, ini untuk routing pada key. Jadi konsep routingnya itu ya waktu kita mengakses tadi, jika kita ingin mengakses indeks, jadi kita indeks PHP, kemudian bersama dengan model nama model kita model mahasiswa ya mahasiswa indeks, kemudian untuk masuk grade mahasiswa update, delete, nah seperti itu. Dan berikut untuk property URL-nya. Nah, property URL ini apa, memudahkan kita saat ingin mengakses webnya, karena penamaannya juga lebih baik ya, karena tidak terlalu panjang. Ini juga penting untuk SEO. Untuk merubahnya, kita masuk ke config PHP, kemudian tambahkan kode berikut: komponen URL manager, enable property URL, true file, dan juga subscript name files. Di sini apa, di framework ini sudah disediakan ini, kita hanya perlu uncomment saja. Ada di bagian config, kemudian PHP. Nah, ini URL manager, ini kita uncomment saja. Kita save, dia kan sudah mengenabelkan property URL dengan rule-nya private condition seperti ini. Kita ini bisa membuat file htaccess di folder web ya. Itu jika belum ada. Jika sudah ada berarti kita tidak perlu membuat lagi. Jika belum ada, kita buat folder htaccess untuk mengakses jika menggunakan Apache server ya. Kemudian atur rule-nya reward engine on. Ini ada di folder web. Sebentar. Folder web, kemudian web ini, kemudian htaccess. Nah, ini reward on, reward request file name, kemudian rule-nya dia menghilangkan bagian indeks PHP. Jadi meskipun namanya dihilangkan, dia akan langsung mengakses ke direktori pertama. Setelah yang tadi kita atur, kita save. Sekarang kita coba. Semisal kita ingin mengatur localhost mahasiswa ini, kita sudah tidak perlu yang ini. Kita bisa langsung saja seperti ini. Nah, jika sebelumnya kan kita harus menggunakan tanda tanya sama dengan, sekarang tidak usah, dan jadi lebih cantik ya. Bisa langsung indeks PHP mahasiswa. Nah, seperti itu. Itu berarti tandanya juga berarti kita sudah aktif. Nah, sekian untuk hasil dari presentasi dari materi
3 ini dengan menggunakan GUI yang merupakan tool dari framework Y2 ini dengan sangat powerful. Dan mari kita selanjutnya kita akan lanjutkan ke materi yang keempat. Baik, sekarang kita akan memasuki materi yang keempat, yaitu Y2 application structure atau struktur dari aplikasi framework Y2 ini ya. Overview yang pertama, aplikasi Y2 mengandung pola desain MVC, Model View Controller. Oleh karena itu, saat kita di materi sebelumnya, materi 3, dia ada create generator dimana dia akan meng-create model view controller seperti itu. Penjelasan yang pertama, model mempresentasikan data, logika, bisnis, serta aturan-aturan yang ada. View representasi masukan keluaran dari model. Controller menerima masukan dan merubahnya menjadi perintah untuk mengakses model dan menampilkan view. Jadi ada controller, ada model yang untuk function dari setiap aplikasi yang berjalannya ya, dan juga dia ada views juga. Views yang di create untuk bagian yang diakses atau yang ditampilkan, atau UI yang bisa dilihat oleh si user. Dan MVC, aplikasi Y2 juga memiliki entry script ya, API script yang bisa diakses oleh pengguna. Mereka merupakan awal dari semua request ke aplikasi. Application merupakan objek yang dapat diakses secara global. Komponen application merupakan objek kecil yang tergabung dalam application dan menyediakan berbagai layanan untuk memenuhi request. Modules merupakan sebuah paket yang di dalamnya terdapat MVC secara komplit. Sebuah aplikasi Y2 dapat dibuat dan dikelola menjadi beberapa modules. Terdapat juga filter yang merepresentasikan kode yang perlu untuk dijalankan sebelum atau sesudah sebuah request. Widget yang merupakan objek yang biasanya didekatkan pada view seperti tersebut. Nah, di sini terdapat struktur aplikasinya seperti gambar ini ya. Dan entry script yang berhubungan langsung dengan application dan lain-lainnya. Kita masuk bagian entry script, di mana entry script ini merupakan mata rantai pertama dari aplikasi Y2. Dan aplikasi Y harus memiliki satu entry script. Script untuk aplikasi web biasanya bernama index.php. File ini harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari jaringan web. Entry script biasanya digunakan untuk hal berikut ini: mendefinisikan konstruksi global, komposer autoloader, menginstalkan kelas Y, konfigurasi aplikasi, membuat dan mengkonfigurasi instance dari aplikasi, dan juga memanggil fungsi Y-base. Ada catatan, selain dapat digunakan untuk membuat aplikasi web, Y2 juga dapat digunakan untuk mengakses aplikasi konsol. Nah, ini untuk entry script untuk aplikasi web ya. Terdapat untuk di file Y-basic terdapat di index di folder web, kemudian di folder index.php. Ini sudah diakses. Ada finet, ydebug, dan juga YENV. YENV ini jika kita memasuki tahap development. Jadi scriptnya entry scriptnya seperti ini. Seperti tadi dijelaskan harus ada fungsi autoload juga, autoloader aplikasinya. Nah, ini ada finder autoload. Dan juga untuk sebuah yang dipanggil di sini, dia itu berada di dalam finder ya. Untuk entry scriptnya mereka semua tersimpan di dalam folder finder ini. Itu. Nah, gambarnya seperti yang tadi kita sudah tampilkan ya. Nah, application merupakan objek yang mengolah keseluruhan struktur dan siklus hidup dari aplikasi Y2. Aplikasi Y2 mempunyai sebuah objek aplikasi yang dibuat di entry script. Objek aplikasi ini diakses secara global melalui yapp. Slice Y2 slice 2 $app atau direktorinya ya. Konfigurasi dari aplikasi juga dimuat
dengan pembuatan aplikasi di entry script. Konfigurasi untuk basic template defaultnya bernama web.php. Konfigurasi basic property, komponen, dan modeling dengan oleh aplikasi. Nah, itu dia berada di sini di web.php ya, di config web.php. Nah, ada property ID. Karena kita di sini waktu meng-create-nya itu menggunakan template basic, maka defaultnya basic. Ada basepath untuk direktorinya, itu ada bootstrap, ada alias, dan masih banyak lagi ya, sesuai dengan struktur application ini. Kemudian kita memasuki bagian application property, di mana properti dari aplikasi itu dapat diakses melalui YAPP nama property. Berikut adalah properti dari aplikasi ini. Ada YBS application D yang merupakan properti menyimpan ID dari aplikasi, yang seperti yang tadi saya sudah buka ya. Ini ID dari aplikasi ini ada salah satu properti dari ini, dari aplikasi 2. Kemudian basepath yang digunakan untuk menentukan root directory, di mana tadi ada underscore dir tadi. Nah, ini ada properti lainnya, ada application name, komponen, modul, dan juga default root sesuai dengan yang tadi kita sudah akses ya. Ini masih melanjutkan untuk bagian aplikasi komponen, di mana sebuah aplikasi 2 dibentuk dari beberapa komponen yang menyediakan layanan berbeda-beda. Sebagai contoh, komponen Your Manager bertanggung jawab untuk menentukan root dari sebuah request. Komponen DB menyediakan layanan terkait dengan menggunakan database dan lain sebagainya. Berikut ini beberapa komponen inti dari aplikasi Y2. DB mengelola hubungan dengan database, error handle menangani error dan akses yang pada WHP, user menangani autentikasi user, dan lain-lain. Oleh karena itu, saat kita menggenerate curut yang lalu itu ada di DB connection, kita isikan DB karena DB itu merupakan komponen untuk mengelola hubungan dengan database. Bukan berarti kita mengisikan nama database, tidak, tapi kita menggunakan komponen ini untuk mengakses hubungan dengan database-nya. Berikutnya masuk ke controller, di mana controller merupakan arsitektur MVC yang bertugas untuk menerima permintaan request dan memberikan tanggapan atau respons. Controller akan menerima permintaan, memasukkan permintaan ke model, memasukkan hasil dari pemrosesan model ke dalam view, kemudian membentuk tanggapan. Jika di bagian basic itu sudah langsung terlihat ya, terdapat controller folder controller. Seperti yang kemarin kita sudah buat, terdapat mahasiswa controller seperti ini yang mengurusi bagian request ya, seperti itu. Kemudian nama file PHP dari sebuah controller mengikuti format control ID controller.php. Ya, sebagai contoh, jurusan controller.php, sedangkan yang kita buat kemarin bernama mahasiswa controller. Ini adalah sudah aturan default untuk penamaan controller dalam aplikasi Y2 ini. Yang ini ada controller action, di mana sebuah controller dibentuk dari satu atau beberapa action. Action ID merupakan kata undang yang digunakan untuk membedakan action satu dengan action lainnya dalam sebuah controller. Action ID ditulis dalam format action ID. Action ID. Contoh, action create. Pengguna dapat mengakses action dari controller menggunakan root dengan format controller ID, action ID. Sebagai contoh, action create dari controller jurusan dapat diakses melalui root jurusan create. Ini yang kita sudah coba untuk menambahkan di websitenya ya. Semisal kita ingin mahasiswa, berarti kita tinggal masuk ke domainnya localhost, kemudian localhost index, itu baru mahasiswa. Nah, jika kita ingin mengakses create ya, kita rootnya ya mahasiswa, harus mengingat lagi create gitu. Itu kalau sudah diberi URL ya bisa langsung seperti ini. Secara default, action index akan dipanggil jika dalam request hanya menyebutkan nama kantor saja tanpa nama action. Yang default dapat diganti melalui properti default action.
Nah, ini ada best practice-nya di mana di dalam aplikasi yang didesain dengan baik, sebuah controller biasanya berukuran sangat kecil dan untuk setiap IC-nya hanya berisi beberapa baris garis saja. Dari garis besar dapat disimpulkan bahwa controller dapat mengakses data permintaan request seperti HTTP headers, cookies, request parameter, dan lain-lain. Kemudian dapat memanggil metode dari model atau dari komponen lain. Dapat menggunakan views untuk membentuk respons atau keluaran atau output yang kita bisa langsung lihat ya sebagai interface. Seharusnya tidak memproses data permintaan atau request. Kemudian pemrosesan ini harusnya dilakukan dalam model. Nah, untuk memproses data permintaan seharusnya itu ada di dalam model. Seharusnya tidak mengikut sertakan kode HTML. Dimana kode HTML lebih baik diletakkan di views karena HTML digunakan untuk sebagai responsnya ya. Nah, sekarang masuk ke model yang merupakan arsitektur dari MVC ya. Dimana MVC ini kan sudah adalah singkatan dari model, view, dan juga controller. Sudah pasti ada modelnya. Model adalah objek yang digunakan untuk mempresentasikan data, aturan-aturan, dan logika bisnis. Model dapat dihubungkan dengan tabel di sebuah database ataupun terdiri sendiri. Sebuah model dapat memiliki atribut label, validation rules, dan lain-lain. Atribut merepresentasikan data dalam sebuah model. Model yang dihubungkan dengan tabel di database secara otomatis menjadikan seluruh field dalam tabel tersebut sebagai atributnya. Atribut dapat ditambahkan dengan cara seperti membuat variabel. Atribut dapat diakses secara global atau seperti mengakses array. Model test contoh. Nah, seperti ini ya. Model test, kemudian nama itunya, variabelnya, model test, nama variabelnya, seperti itu. Atribut label merupakan label yang ditambahkan pada form untuk setiap atributnya. Di sini sudah ada contoh gambarnya ya, seperti mengaksesnya tadi array tadi. Dia langsung ke ID, nama jurusan, kemudian nama jurusan. Jika model dibuat menggunakan key, maka semua field dalam tabel akan dibuatkan atribut labelnya secara otomatis. Validasi setiap data untuk sebuah model yang diterima dari pengguna harus divalidasi terlebih dahulu. Contoh validasi, jumlah huruf maksimal untuk Node 8 tidak boleh melebihi 15. Dan email harus sesuai dengan bentuk penulisan email yang valid, dan lain-lain. Proses validasi ini dapat diatur melalui metode rules. Nah, seperti ini ada di public function rules untuk di gambar ini. Return dia berisi nama jurusan, nomor telepon, email, require. Kemudian untuk nama jurusan sendiri dia variabelnya string, kemudian maksimal karakternya 255. Nomor telepon dengan string, formatnya string, maksimalnya 15. Email string maksimal 50. Dan email ini tidak diberi batas maksimal karakternya. Untuk best practice model, secara garis besar sebuah model dapat berisi atribut untuk merepresentasikan data bisnis, dapat berisi validation rules atau validation untuk memastikan validitas dan integritas data, dapat berisi metode-metode yang untuk mengimplementasikan logika bisnis. Seharusnya tidak mengakses request, session, atau environment data yang lain secara langsung. Data-data ini harus dimasukkan ke dalam model controller. Seharusnya tidak mengikut sertakan kode HTML. Kode HTML lebih baik diletakkan pada view user. Dan seharusnya tidak memiliki skenario yang terlalu banyak. Sekarang kita masuk ke views, dimana ya views ini juga termasuk bagian dari MVC yang digunakan untuk menampilkan data ke pengguna sebagai interface-nya itu ya. View dibentuk menggunakan gabungan dari kode PHP dan HTML. Dengan pertimbangan keamanan untuk menghindari cross-site scripting, diterapkan metode pemeriksaan untuk menampilkan data yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, metodenya seperti ini. helpers HTML encode untuk menambahkan data teks. Kemudian gunakan metode helpers HTML purifier process untuk menambahkan data HTML. Seperti itu ya. Nah, ini ada use-nya.
untuk apa yang helpernya tadi, use g helper html. Sebuah view dapat dirender atau dipanggil dari controller. Dari controller, sebuah view dapat dipanggil dengan salah satu metode berikut. Render yang memanggil view dan menerapkan layout. Render partial memanggil view tanpa layout apapun. Render ajak memanggil view tanpa layout dengan mengikut sertakan semua JS dan CSS. Jadi render ajak ini biasa digunakan untuk merespon request ajak. Render file dan render content dari dua metode ini relatif jarang digunakan. Kemudian ada beberapa views yang dirender dari sebuah controller yang sama, harus diletakkan di dalam sebuah direktori yang sama pula. Contoh semua view yang dirender dari jurusan controller diletakkan pada direktori jurusan. Jadi semua filenya yang di view itu harus diletakkan di direktori atau direktori yang dikontrol oleh controller itu. Semisal kita membuat mahasiswa controller, ya berarti harus ada di direktori mahasiswa gitu, views seperti itu. Karena kita kemarin kan membuat satu, jadi ya langsung tampil di viewsnya ini ya, modelnya seperti ini ya. Bentar biru. Nah, views langsung ada folder mahasiswa. Jadi karena terdapat controller mahasiswa lah, untuk main index view-nya ini kita harus satukan di folder mahasiswa bersamaan dengan metode yang nya, form search, read-nya, update view-nya juga akan dikontrol melalui index, jadi diletakkan jadi satu di folder mahasiswa itu. Nah, berikutnya layout. Layout adalah view spesial yang digunakan untuk menampilkan bagian sama untuk semua atau beberapa views yang ada pada sebuah aplikasi Y. Seperti file terdapat sebuah layout dengan nama main.php. Tampilan umum yang dimunculkan pada setiap halaman dari sebuah aplikasi Y seperti menu diletakkan dalam file main.php ini. Nah, ini ada contohnya juga di sebelah ini. Nah, berikutnya adalah filter. Filter merupakan sebuah objek yang dieksekusi sebelum dan atau sesudah action pada controller. Filter dapat digunakan dengan meletakkan di dalam metode behavior pada sebuah controller. Contoh built-in filter yang sering digunakan adalah access control. Filter ini berfungsi untuk memastikan pengguna yang mengakses sebuah action memenuhi syarat tertentu. Nah, untuk contohnya kita bisa melihat kode program di samping. Built-in filter lain yang cukup bukan adalah HTTP Chat untuk mengimplementasikan caching di sisi klien, Backchat untuk mengimplementasikan caching di sisi server. Contohnya seperti ini ya, in controller yang menggunakan filter access control, public function behavior, return access, class access control, class name, kemudian create update role-nya, aset pada aplikasi merupakan file yang menjadi referensi dari sebuah halaman web, contoh file CSS atau JS. Untuk dapat digunakan, sebuah aset harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari internet. Pada aplikasi juga direkomendasikan untuk mengolah aset menggunakan aset bundles. Kalau CSS atau JS tidak secara langsung diinputkan dalam view. Jadi filenya itu dipisah gitu ya, maksudnya nggak jadi satu di anggapnya di index PHP itu ada CSS dan juga JS-nya di jaring satu, dia tidak seperti, tapi diinputkan di use. Aset bundles diinputkan pada view dengan memanggil metode register lah. Untuk penggunaan use-nya itu dia menggunakan register ya untuk memanggil aset-asetnya yang terpisah dari indeksnya. Dengan cara ini, file aset yang asli tidak harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari jaringan web yang akan mengcopy-nya secara otomatis. Jadi file asetnya tidak harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari jaringan web. Itu untuk anggapnya dia ada di folder atau di bagian yang berbeda yang tidak diakses oleh web. Dan juga dengan metode register ini dia akan langsung memanggil
aset tersebut meskipun tidak diletakkan di direktori yang bisa diakses dari web. Jika terdapat perubahan pada file aset, misalkan setelah melakukan upgrade, file aset otomatis akan diperbaharui. Ada catatan di mana widget akan secara otomatis menguploadkan file aset yang dibutuhkannya. Nah, sekian untuk yang materi 4. Sekarang kita akan melanjutkan untuk yang materi kelima. Baik. Sekarang kita memasuki materi berikutnya, yaitu yang materi pertemuan yang kelima, ya, di mana di sini kita membahas handling request yang ada di Y2. Nah, pertama ada overview, ada penggambaran di sini. Sementara ada yang tertutup oleh webcam saya, ya. Nah, di sini ada user, di mana nanti user pertama akan melakukan request yang akan memasukkan entry script. Yang di function entry script ini dia akan meload app config. Setelah entry script yang yang ada dijalankan dan juga menjalankan load app config-nya, nanti dia akan merun application-nya, akan memasuki bagian yang application, dimana nanti application akan meresolve root sesuai dengan request komponen yang ada, kemudian akan membuat controller, dimana nanti controller akan merespons, dia akan meng-create action, dan di sana nanti dia akan ada filter, melakukan perform filter. Jika iya, nanti dia akan langsung masukkan action dimana dia akan meload model. Nah, di dalam model ini sudah ada database yang terintegrasi langsung ke modelnya. Jadi database mengirimkan data ke model, dan nanti modelnya akan di load lewat melakukan action load model ini, dan kemudian akan render view yang dari view yang ada di render, dan responnya akan dikirim ke user, seperti itu. Nah, proses request, setiap kali aplikasi Y2 menerima request akan melalui proses-proses berikut ini. User membuat request ke entry script web atau index PHP. Entry script memuat konfigurasi config PHP dan membuat sebuah application instance. Aplikasi akan menetapkan route dengan bantuan komponen aplikasi yang bernama request. Kemudian yang keempat, aplikasi membuat controller instance untuk menangani request. Yang kelima, controller membuat action instance dan menjalankan filter untuk action tersebut. Nah, untuk proses request-nya itu yang ada di entry-nya entry script itu ada di sini, ya, di web kemudian index. Ini untuk yang tadi entry script-nya ada debug dan dia juga untuk menjalankan auto load-nya tadi, makanya di yang ada gambar overview-nya tadi dia akan melakukan load kan. Nah, seperti ini. Untuk yang keenam, jika ada filter yang tidak terpenuhi, maka action akan dibatalkan. Jika semua filter terpenuhi, maka action akan dijalankan. Jadi lama proses juga tergantung dari filter yang ada, ya. Action akan memuat data model, kemudian kemungkinan besar terhubung dengan tabel di database. Action akan merender view dengan menyertakan data model. Kemudian hasil dari view yang telah dirender akan dikembangkan ke komponen aplikasi bernama response. Karena itu, setelah ini semua terpenuhi, akan dirender dan juga dikirim ke response, ya. Hasil dari view yang telah dirender akan dikembangkan ke komponen aplikasi bernama response. Komponen response akan mengirimkan hasil proses render ke browser pengguna dalam bentuk HTML, CSS, dan atau client script lainnya. Bootstrapping. Bootstrapping adalah proses mempersiapkan environment sebelum aplikasi mulai menerima dan memproses request yang datang. Bootstrapping dilakukan pada dua tempat, di dua tempat, yaitu entry script dan juga aplikasi. Pada entry script, ada dua kelas autoloader untuk library berbeda didaftarkan. Composer autoloader melalui autoload PHP dan Y autoloader melalui file class dari Y. Ya, require ini adalah termasuk autoloader yang tadi dimaksud, ya. Autoload untuk composer autoloader, dan juga untuk yang Y autoloadernya
menggunakan YPHP itu. Kemudian pada konstruktor dari aplikasi beberapa hal ini akan dikerjakan. Memanggil YBase application pre-init, akan konfigurasi properti penting seperti properti basepath, meregister YBase application error handler, menginisiasi properti dari aplikasi yang menggunakan file konfigurasi, memanggil YBase application init yang nantinya akan memanggil YBase application bootstrap untuk menjalankan komponen bootstrapping, mengincludekan file extension manifest vendor user extension PHP, membuat dan menjalankan komponen aplikasi dan mode yang diintegrasi pada properti bootstrap lainnya. Karena bootstrapping dilakukan sebelum menangani request, pastikan hanya komponen yang dimasukkan dalam proses bootstrapping ini. Contoh pada mode production, Anda mungkin perlu mengenablekan updated judge pada proses bootstrapping. Jika di basic bootstrapping terdapat di file web.php di folder config. Nah, terdapat bootstrap yang dia mengakses log ya. Itu. Untuk routing, ketika metode application run dipanggil oleh entry script, hal pertama yang dilakukan adalah meresolve request yang datang, kemudian menjalankan controller action untuk menangani request tersebut. Proses ini disebut routing. Proses resolve ditangani oleh metode web request resolve yang akan menghasilkan root valid, di mana controller action yang sesuai dipanggil. Root tidak valid dimunculkan web not found HTTP exception. Tidak ada root, di mana controller action pada property default root akan dipanggil. Ini ketika saat kita mau mengakses webnya ya. Jika nanti rootnya itu benar, maka action yang sesuai dipanggil, misal mahasiswa terus grade ya, nanti controller yang akan dia menjalankan sesuai controllernya itu, controller action yang sesuai dipanggil. Kemudian jika tidak valid, maka akan bertuliskan not found karena tidak ada fungsinya yang terbaca ya. Terus kemudian jika tidak ada control action, ada property default akan dipanggil seperti itu. Jadi dalam arti kan jika rootnya benar, dia akan langsung menampilkannya seperti ini, mahasiswa. Tapi jika rootnya keliru, maka dia akan menampilkan not found. Contoh berjalannya seperti itu ya. Jika rootnya berhasil, maka dia akan langsung tampil. Jika tidak, not found atau tidak valid tadi, not found. Kemudian catch all root adalah kondisi spesial di mana semua request akan diarahkan ke sebuah controller action, misal aplikasi sedang dalam fase maintenance. Hal ini dapat dilakukan dengan mengisi properti catch all di file konfigurasi web PHP dan controller action yang dikehendaki. Dari gambar ini, jadi di dalam file web PHP ada bagian catch all, config catch all, dan itu dimasukkan di site offline. Sekarang request direpresentasikan dalam bentuk objek web request yang di dalamnya terdapat informasi seperti parameter dari request, header, cookies, dan lain-lain. Parameter dari request bisa didapat dengan memanggil metode web request get atau web request post yang akan mengembalikan nilai get atau post. Contoh, get app akan dikembangkan dengan request get id kemudian app requestnya ya get id, dia mengambil id-nya. Post app request post name app request post name, seperti itu. Anda dapat melihat metode HTTP yang digunakan oleh sebuah request melalui fungsi seperti berikut. If app request is ajak, if app request is get, if app request is post. Kemudian informasi HTTP header dari sebuah request dapat diakses melalui properti web request header. Contoh membuat request seperti ini dengan kode seperti ini, accept app request header get accept. Jika if app request header hide user again.
Anda juga dapat melihat hostname dan alamat IP dari komputer pengguna melalui user hostname y app request user host, user IP y app request user IP. Nah, sekarang ya request URL. Anda dapat melihat bagian dari request URL melalui atribut berikut ini. Contoh, URL yang diminta adalah http://example.com admin index PHP produk ID sama dengan 100. Nah, URL return admin index PHP produk ID 100, which is the URL without the host info part. Ini sebagai contoh ya, jika atribut request yang diminta seperti ini. Nanti absolute URL-nya return http://example.com admin index PHP produk ID 100, which is the whole URL encoding the host info part. Host infonya akan mereturn http://example.com, which is the host info part of the URL. Part infonya seperti ini. Kemudian query stringnya apa? Ya, bagian return ID 100 ini is the part after the question mark. Base URL, URL server name juga server portnya seperti ini. Kita masuk di bagian response. Setelah aplikasi selesai menangani sebuah request, objek y web response akan dibuat dan dikirimkan ke pengguna. Objek response ini berisi informasi seperti HTTP, status code, HTTP header, dan body. Untuk menambahkan informasi pada HTTP header dapat Anda lakukan dengan memanipulasi properti y web response header. Contoh, header y app response header. Add pragma header, string pragma header will not be overwritten. Ini notnya ya. Add pragma message, kemudian header set pragma message. Pada kasus-kasus sederhana kita tidak perlu melakukan perubahan atau penambahan. Pada objek response ini, aplikasi Y sudah membuat objek ini secara otomatis melalui return value dari controller action seperti gambar samping ya. Public function action index di return this render index seperti itu. Berikut session dan cookies. Pada PHP murni, session dan cookies dapat diakses melalui variabel global session dan cookie. Pada Y, session dan cookies dikelola dalam sebuah objek kelas yang dapat diakses melalui variabel. Untuk session dapat diakses melalui Y app session. Dan untuk cookie dapat diakses melalui Y app request cookies dan Y app response cookies. Nah, untuk session seperti ada di gambar sebelahnya, session Y app session. Kemudian untuk mengambil get session variabelnya ada equivalent seperti $language session get language, itu jika menggunakan variable language. Dan ada juga cookies, ini get cookie collection di bagian y web cookie collection from the request component. Dari cookies sama dengan y app request cookies. Ya, seperti itu untuk materi pertemuan 5. Sekian video penjelasan atau representasi dari materi 1 sampai 5 dan juga sesuai praktek penerapannya yang ada di materi pertama, 2 dan juga 3. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.